selamat pagi anak-anak. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Lesetiwi undang kita untuk berdiri. Mari bersama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hai, shalom anak-anak. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah Minggu datang beribadah kepadamu. Tuhan mohon pimpin kami, sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian hari ini bersuka cita? Ya, Lause juga bersuka cita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah kita heran. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita cinta semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, anak-anak. Tuhan menciptakan setiap dari kita mempunyai kelebihan masing-masing. Dalam Alkitab ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang sangat kuat. Anak tahu siapa itu? Ya, betul, Simson. Badannya kuat ya, terus tenaganya besar, dan dia bisa mengalahkan musuhnya tanpa memakai senjatanya. Anak-anak, semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau begitu, siapa yang lebih hebat? Allah kita atau Simson? Ya, Allah kita, Yesus kita. Yesus kuat, hebat, dan besar. Mari kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Lo Setiwi ajak kita untuk lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak yang sungguh-sungguh taat dan melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo siapa yang tahu tokoh Alkitab yang badannya paling kuat? Nah, mungkin anak-anak pikirnya siapa ya? Kalau film kartun gampang Lo Setiwi. Aku tahu jawabannya Popeye gitu mungkin ya. Wah, anak-anak kalau lihat Popeye makan bayam, ototnya langsung besar ya. Wah, terus bisa mengalahkan musuh-musuhnya karena dia menjadi sangat kuat. Ada anak-anak tokoh Alkitab juga yang sangat kuat, tapi bukan karena makan bayam. Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Lo Setiwi kasih clue ya. Huruf depannya S. Nah, pasti ada yang sudah mulai tahu jawabannya. Betul, jawabannya adalah Simpson. Hari ini kita mau belajar dari kisah hidupnya Simpson. Anak-anak, Simpson ini lahir di tengah-tengah orang-orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Nah, Simpson ini lahir sebagai Nazir Allah. Apa artinya Nazir Allah? Yaitu orang yang hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi, sejak Simpson lahir, rambutnya itu tidak pernah dicukur karena kekuatannya itu dari rambutnya itu ya. Tapi karena juga diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi Simpson menjaga hidupnya supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak, ternyata Simpson ini juga karakternya itu sering tidak taat sama Tuhan. Nah, satu kali Simpson itu ya ketemu dengan singa. Nah, ketika dia bertemu dengan singa itu dia nggak merasa takut. Dia langsung merobek rahang singa itu sehingga dia bisa mengalahkan singa itu. Nah, berawal dari situ orang-orang Filistin tahu bahwa Simpson ini orang yang kuat. Dan memang Simpson itu sengaja mencari gara-gara dengan orang-orang Filistin ya. Karena Simpson tahu orang-orang Filistin ini mereka mau menguasai bangsa Israel dan juga berbuat jahat kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami kesulitan pada waktu itu anak-anak. Nah, tapi Simpson ini menyelamatkan bangsa Israel dan menjadi hakim atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan tentu saja itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Simpson, yang memanggil Simpson, mempercayakan Simpson jabatan sebagai hakim atas bangsa Israel. Nah, tentu saja bangsa Filistin tidak tinggal diam ya. Mereka berusaha mencari cara gimana ya supaya bisa menangkap Simpson. Nah, mereka kemudian mencoba mengikat Simpson dengan tali yang masih baru. Ya, kalau tali yang masih baru itu kan berarti dia masih sangat kuat ya, karena belum pernah dipakai untuk mengikat apapun. Tapi anak-anak, waktu Simpson itu diikat dengan tali itu, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson, dengan mudahnya Simpson bisa melepaskan ikatan tali itu anak-anak. Nah, kemudian bangsa Filistin ini ketakutan ya. Aduh, kok dia sangat kuat ya. Kita harus cari cara lain. Nah, Simpson pernah di kota Gaza itu pintu gerbangnya itu dikunci anak-anak supaya mereka bisa menangkap Simpson. Tapi waktu Simpson tahu kalau pintu gerbang kota itu dikunci, dia merangkul pintu gerbang itu ya, lalu mencabutnya
dan menaruh pintu gerbang itu ada di atas pundaknya dan membawa pintu gerbang itu naik ke atas gunung. Waduh, bangsa Filistin merasa, wah ini kita tidak bisa ini sembarangan menangkap Simson ini. Kita harus mencari tahu apa rahasia dari kekuatannya itu. Lalu ada yang punya ide, anak-anak. Orang itu bilang, Simson itu mencintai seorang perempuan, namanya Delila. Nah, coba kita mengajak Delila untuk berusaha menangkap Simson. Kita juga memberikan uang kepada Delila supaya dia mau bekerja sama dengan kita. Nah, lalu betul anak-anak, Delila itu dihubungi, lalu diajak kerjasama untuk menangkap Simson. Dan dia ditawarkan uang yang sangat besar, anak-anak, sehingga Delila itu mau bekerja sama. Satu kali ya, Simson ditanya rahasianya apa, 2 kali, 3 kali. Tapi setiap kali ditanya, Simson itu memberikan jawaban yang salah. Sehingga Delila akhirnya terus merengek-rengek kepada Simson, ayo apa rahasiamu? Setiap hari Delila merengek-rengek kepada Simson. Akhirnya Simson merasa tidak tahan, lalu dia bilang kepada Delila, kekuatanku itu ada di rambutku. Jadi kalau rambutku ini dicukur, maka aku akan kehilangan kekuatanku. Nah, anak-anak, satu kali ketika Simson itu sedang tertidur dengan pulas ya, Delila diam-diam mencukur kepalanya Simson sehingga rambutnya semuanya dicukur, anak-anak. Nah, saat itu juga Delila memanggil orang-orang Filistin dan akhirnya mereka bisa menangkap Simson. Lalu mereka mencungkil kedua mata Simson dan menjadikan Simson itu seorang penggiling biji kedelai. Jadi akhirnya Simson itu dipenjara, kakinya diikat dengan rantai tembaga dan setiap hari dia menjadi penggiling biji. Wah, kasihan ya anak-anak ya. Simson seharusnya tidak akan mengalami hal yang tragis kalau dia mau taat kepada Tuhan dan kalau dia juga sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena Simson egois, dia merasa dia kuat, mungkin juga dia sombong ya, karena merasa dirinya kuat tidak ada yang bisa mengalahkan sehingga Simson lengah dan memberitahu rahasianya, padahal harusnya rahasia itu tidak boleh diucapkan. Dan seharusnya juga Simson lebih taat kepada Tuhan daripada kepada seorang perempuan. Nah, sampai suatu ketika anak-anak, orang-orang Filistin itu mengadakan festival ya. Mereka mengadakan pesta yang sangat besar karena mereka menyembah dewa yang namanya dewa Dagon. Mereka merasa bahwa dewa Dagonlah yang sudah memberikan Simson kepada mereka sehingga mereka bisa menangkap Simson. Lalu pemimpin bangsa Filistin menyuruh mengeluarkan Simson dari penjara dan dibawa keluar untuk jadi tontonan ya, disuruh melawak anak-anak. Tapi pada waktu itu Simson di tengah-tengah bangunan yang tinggi itu ya, dia berdiri di tengah-tengah lalu merangkul pilar dari bangunan itu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jadikan aku kuat satu kali ini saja. Lalu dia merangkul pilar itu anak-anak. Pilar itu kan yang menyangga seluruh bangunan. Lalu Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson sehingga Simson bisa merobohkan bangunan itu. Dan semua orang Filistin yang ada di bangunan itu termasuk Simson tidak ada yang selamat anak-anak. Sehingga akhirnya Simson dan semua orang Filistin itu meninggal saat itu juga. Nah, dari peristiwa ini, dari kehidupan Simson kita belajar ya anak-anak ya. Tuhan juga memberikan kepada kita masing-masing keistimewaan. Kalau Simson, dia istimewa karena dia adalah seorang nazir Tuhan. Dia diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menolong bangsa Israel melawan orang Filistin. Tapi ternyata Simson tidak menggunakan
kepercayaan, kemampuan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Malah dia sombong dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak juga sama. Masing-masing kita juga diberikan kekuatan, diberikan talenta, diberikan kelebihan oleh Tuhan yang seharusnya dipakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk menjadi sombong ya. Karena semua kekuatan, kemampuan, dan talenta yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Dan kita juga harus mengembalikannya untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya apa? Misalnya anak-anak diberikan talenta bermain musik. Anak-anak bermain musik, belajar musik dengan sungguh-sungguh, dan nantinya anak-anak bisa pakai kemampuan, talenta kalian untuk melayani Tuhan di gereja atau di sekolah minggu atau di sekolah. Kalian bisa menjadi pemain musik. Atau misalnya kalian punya talenta bercerita seperti Lo Setiwi. Nah, kalian nanti juga bisa besar, bisa menjadi guru atau melayani juga jadi lause di sekolah minggu ya. Jadi setiap kemampuan dan talenta yang kita miliki dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah belajar dan mencari apa kelebihan kalian, apa talenta kalian yang kalian bisa kembangkan dan nantinya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi yang terlebih penting, kita harus ingat bahwa semuanya pemberian dari Tuhan, maka kita tidak boleh sombong atau bahkan menyalahgunakan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini Lo Setiwi sudah selesai cerita. Supaya kita ingat cerita hari ini, yuk kita hafalkan ayat hafalan kita ya. Terambil dari Filipi pasal 2 ayat 13. Kita hafalkan sama-sama ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ayo coba anak-anak hafalkan dengan Lo Setiwi ya. Kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke anak-anak, semoga kita semua terus bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mari saat ini Lo Setiwi ajak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan memberikan kami kemampuan, talenta, kelebihan supaya kami bisa mengembangkannya dan nantinya kami bisa pakai untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami untuk memakainya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang sombong, karena semua kemampuan, talenta, dan kelebihan yang kami miliki berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa transfer ke rekening Gereja Gloria, GKA Gloria Pacar, atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lo Setiwi undang kita sama-sama berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah online kita sudah selesai. Kami semua guru sekolah minggu mengundang anak-anak untuk datang ke gereja, beribadah bersama teman-teman dan lause-lause. Anak-anak, ibadah kita dimulai pukul 9.15 setiap hari Minggu. Langsung tunggu kedatangan kalian ya. Oh ya, jangan lupa anak-anak bisa share link ibadah kita hari ini kepada saudara atau teman-teman yang belum beribadah supaya mereka terberkati. Happy Sunday, God bless you. Bye. See you next week.